di sini kita belajar ya, belajar sama-sama belajar untuk memahami bisnis ini dan kita terus konsisten menyampaikan informasi peluang bisnis Metaverse karena yakinlah bisnis ini bisnis masa depan dan bisnis yang tidak ada hentinya, maka lebih baik berjalan santai daripada kita mundur atau kita berhenti ya. Jadi kita terus aja lakukan aja menyampaikan informasi peluang bisnis ini karena memang bisnis ini orang-orang belum paham dengan era digital dan dengan bisnis metaverse ini pertama di dunia, orang-orang memang sedikit sulit memahami. Tapi yakinlah saat orang-orang nanti paham, kita lebih paham lebih dulu ya. Jadi kita sudah menghasilkan, mereka baru paham. Nah, disitulah momentumnya kita, keuntungannya kita sebagai pioner di bisnis metaverse ini. Ya, untuk yang belum mengenal, perkenalkan nama saya Aoki dari Bogor ya. Alhamdulillah saya di proses metaverse ini sudah hampir 2 tahun menjalankan bisnis ini. Saya yakin dan kenapa saya konsisten di bisnis ini karena saya sendiri sudah mencoba bisnis sentral sebelumnya yang mana bisnis sentral tidak bisa kita kendalikan karena ada kontrol kekuasaan di dalamnya. Dan hebatnya di bisnis metaverse saya yakin dan saya jalankan secara konsisten karena saya yakin bahwa bisnis ini tidak ada kontrol manusia di dalam sistem sehingga bisnis ini kita bisa jalankan untuk selamanya dan komit konsisten kita di bisnis ini dapat diandalkan karena teknologi di bisnis ini sudah tertanam di teknologi blockchain ya. Smart kontraknya ditanam di teknologi blockchain Polygon sehingga tidak ada kontrol manusia di dalam sistem. Pembuat ide hanya membuat program. Setelah program itu ditanamkan di blockchain, dia sendiri tidak bisa mengotak-atiknya. Nah, itulah hebatnya bisnis metaverse. Saat kita memiliki bisnis ini, real bisnis ini adalah milik kita sendiri. Mau seperti apa kita lakukan bisnis ini, ingin seperti apa hasil dari bisnis ini, ya kita berusaha dengan sekeras mungkin, dengan konsisten kita. Malam ini presentasi akan disampaikan oleh Bang Ek dari Bengkulu. Sebelum kita mulai presentasi malam ini, baiknya kita berdoa mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin agar mempersingkat waktu, nanti setelah sesi materi baru kita sesi sharing ya, tanya jawab. Yang mau sharing nanti silakan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Ek untuk menyampaikan materi malam ini. Oke, terima kasih Bang Oki sudah memprefer Zoom meeting. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi ya, bertemu lagi tatap muka ya, walaupun jauh. Mungkin ada saya dari Bengkulu dan yang lain mungkin dari Bogor, ada yang dari mana-mana ya. Dengan teknologi saat ini kita bisa berceramah ya, berceramah seolah-olah ya kita dekat ya, tapi padahal jauh ya, mungkin di seberang pulau ya. Di antara Sumatera. Oke. Yang baru hadir saya ucapkan selamat datang di Zoom meeting ya Metaverse mitranya Sultan, dan salam kenal, saya Eek Suryanto dari Bengkulu. Ya, terima kasih pada Bang Oki yang dari Bogor yang sudah memprepare Zoom ya. Alhamdulillah Zoom malam hari ini kita lakukan secara kontinu Bapak Ibu ya. Kita lakukan secara kontinu dan mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan karena bisnis apapun itu perlunya promosi ya, harus ada iklannya. Jadi di sini kita mengiklankan, mempromosikan, menceritakan sebuah bisnis baru ya, bisnis yang pertama kali di dunia. Jadi bisnis ini belum pernah ada.
Oke, saya akan menyampaikan presentasi berdasarkan slide. Ya. Kira Bapak Ibu yang mengaktifkan kamera untuk berpakaian yang rapi, ya. Dan jika suara tidak gitu ini bisa dimatikan ya. Sebentar. Oke, mohon maaf saya ini aja. Saya setting dulu. Oke. Oke, saya share nih. Oke. Ya, saya ucapkan selamat datang di Zoom meeting Metaforce Mitra Sultan melaju tanpa henti. Pertama di dunia, sekali untuk selamanya. Ini adalah pembukaan kita ya di malam hari ini. Ya memang agak terlambat waktunya, biasanya di jam 8, setengah 9 kita mulai. Malam ini hampir di jam 9 kita mulai, tapi tidak mengurangi faedahnya untuk menyampaikan sebuah informasi ini. Nah, Metaverse adalah peluang yang saat ini bisa kita kerjakan dimanapun dan kapanpun. Ya, bisnis pertama di dunia. Bukan hanya di Indonesia. Kalau selama ini kan kita mengerjakan proyek atau bisnis online, itu pertama di Indonesia katanya. Atau pertama di negara tertentu misalnya. Nah, ini di dunia, bukan di negara tertentu, bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Singapura, bahkan Rusia. Tapi ini skalanya skala di dunia. Sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya ini apa? Jadi ketika kita sudah mengerjakan, sudah koneksi di Metaverse, maka itu selamanya, ya. Karena bisnis ini setelah kita pelajari, setelah kita pahami, setelah kita dalami, bisnis ini tidak ada hentinya. Karena mengapa tidak ada hentinya? Karena tidak ada sebab faktornya. Ya kalau selama ini bisnis bisa jadi bisnisnya bagus, tapi pemilik proyeknya yang menghentikannya atau yang menghentikannya dari yurisdikal yang lain. Mungkin ada campur tangan pemerintah, mungkin campur tangan OJK ya atau pihak-pihak tertentu sehingga bisnisnya ditutup atau dihentikan ya secara sepihak. Namun ada kalanya bisnis tersebut memang dirancang untuk menipu, ya dirancang untuk menguntungkan sepihak. Sedangkan kita sebagai mitra, ya, sebagai member, sebagai pelaksana ini menjadi korban, ya korban di dalam suatu bisnis, dan itu akan menguntungkan orang-orang yang lebih join duluan, ya atau mereka yang memang investornya. Nah, mereka akan lebih untung daripada kita-kita. Kita ingin mempromosikan bisnis, ya. Kita menginginkan suatu kesuksesan, ya, mengajak teman, mengajak saudara, keluarga, ya. Bisa jadi bisnisnya bagus, tetapi di perjalanan bisnisnya berhenti, dan itu akan menimbulkan menjadi tidak enak kita, ya. Sehingga dari pertama kita akrab, akhirnya kita merenggang, bahkan menjadi permusuhan. Dan itu yang kita jauhkan. Dan di Metaverse ini akan selamanya. Oke, saya next ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi Metaverse ya, ada dua cara menghasilkan atau penghasilan. Jadi yang pertama itu active income atau penghasilan aktif. Nah, di mana ini 85% orang mengerjakan, termasuk kita saat ini juga masih mengerjakan pola ini. Ya, kita bekerja, ya mungkin buruh, petani, PNSK atau di pemerintahan atau wira swasta atau pengusaha. Nah, kita bekerja di sini. Ya,
Kita bekerja menukarkan waktu, menukarkan tenaga untuk mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya ini kita gunakan mungkin sebagai kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita. Ya, memenuhi mungkin untuk pendidikan anak-anak kita, untuk kesehatan, untuk lain-lainnya. Ya, mungkin ada impian kita ingin membeli kendaraan atau yang lain, rumah. Nah, inilah yang kita gunakan. Tetapi di perjalanan ini tidak 100% Bapak Ibu ya. Ketika kita bekerja, ada waktunya kita tidak dapat bekerja. Ada kalanya kita sakit atau bahkan kita dipecat dari tempat kita bekerja. Sehingga pekerjaan itu tidak dapat kita lakukan. Nah, apakah memungkinkan kita masih mendapatkan penghasilan? Saya rasa tidak. Ya. Nah, disinilah kendalanya. Bukan salah di pola ini, tidak ada salah. Ya, tapi ketika kita tidak dapat bekerja, maka disinilah akan menimbulkan masalahnya. Ya, kita tidak dapat penghasilan lagi, alias penghasilan kita terhenti. Oke. Nah, jangankan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, mungkin kebutuhan di rumah tangga pun kita susah ya, sulit, karena harus menapak dari baru lagi. Nah, yang kedua ada passive income atau penghasilan pasif. Polanya sama-sama kita mengerjakan, ya. Tetapi di sini kita belum mendapatkan hasil 100%. Ya, mungkin ada penghasilan yang masuk, tetapi tidak 100% kita dibayar. Ya. Nah, kita di sini membangun asetnya dulu. Ya, membangun asetnya dulu. Baru setelah asetnya jadi, barulah akan kita dibayar. Jadi di sini ada selangkah yang lebih lambat ya, ketika kita bekerja itu aktif. Kalau kita penghasilan aktif, kita bekerja, kita dibayar. Ya, katakanlah buruh 1 minggu bekerja, ya hari Sabtu dibayar. Atau pegawai lain bekerja 1 bulan dibayar. Nah, sedangkan di penghasilan pasif ini tidak begitu, polanya berbeda. Jadi polanya kita menambah 1 langkah. 1 langkahnya apa? Yaitu membangun aset. Nah, setelah asetnya jadi baru menghasilkan, barulah kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, mungkin untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, ketika waktu kita tidak dapat bekerja, itu pasti ada. Mungkin di waktu usia kita, tidak selamanya energik, tidak selamanya kita masih masa-masa muda. Ya, ada kalanya kita akan sakit. Maka penghasilan kita itu tidak ada lagi. Namun, di sini ketika aset kita sudah jadi, maka aset inilah yang akan bekerja untuk menghasilkan penghasilan buat kita. Sehingga roda kehidupan pun akan tetap berjalan. Nah, sangat sedikit sekali orang yang paham dengan pola ini. Ya, walaupun ada yang paham, tapi terkadang kita itu kendalanya di modalnya, ya modalnya terlalu besar. Misalnya kita mau membuka Indomaret atau Alfamart, ini sangat besar ya, tidak cukup dari 100 juta, 200 juta, membutuhkan ratusan juta bahkan miliaran, baru kita bisa membuka membeli programnya Alfamart ya, barulah kita akan menghasilkan. Ataupun yang terkecil, saya ambil contoh kita membuat kosan. Nah, iya kalau kita sudah mempunyai sebidang tanah. Kalau belum, kita harus mengeluarkan membeli sebidang tanah, baru membangun. Setelah dibangun, baru kita promosikan bahwasanya kita menerima kosan, ya, bisa mahasiswa atau umum, ya, kebanyakan juga anak-anak sekolah. Nah, masih tetap kita promosikan. Ketika kosan itu sudah jadi, sudah menghasilkan, maka selamanya akan menghasilkan, ya, akan menghasilkan terus, tapi membutuhkan modal yang besar. Kalau di tempat saya nggak cukup lagi Pak, untuk di 100 juta, ya minimal sudah di atas 200 juta. Ya, kalau yang mempunyai
modal segitu enak ya. Kalau kita yang tidak mempunyai, ini sangat tidak memungkinkan. Nah, apa bisnis yang kami tawarkan di sini? Kita selanjutnya. Nah, kami menawarkan sebuah konsep, sebuah bisnis, yaitu Metaverse. Nah, tentu di benak kita akan bertanya, apa itu Metaverse Ecosystem? Ya. Nah, Metaverse Ecosystem adalah sebuah konsep sistem baru yang dibangun di blockchain dengan smart contract. Jadi di sini 100% berbeda dari bisnis-bisnis sebelumnya, bahkan bisnis yang sedang berjalan saat ini. Jadi bisnis Metaverse ini tidak ada perusahaannya seperti bisnis-bisnis sebelumnya. Ada perusahaannya, ada nama perusahaannya, ya, perusahaan A, perusahaan B, megah, ya, bertingkat, berlantai. Metaverse tidak mempunyai perusahaan. Oke. Yang kedua, Metaverse ini tidak ada ownernya, yang ada pembuat, hanya pembuat project, pembuat sistemnya, membuat programnya, tapi bukan pemilik, ya. Dan pemilik tidak ikut campur di dalamnya. Makanya di sini tidak ada kepemilikan atau kita kenal dengan owner. Jadi Metaverse itu sebuah program ditanamkan di dalam blockchain dengan smart contract, mengeksekusinya smart contract. Atau di bisnis kita sering kenal itu dengan ada notaris atau adminnya. Nah, kita tidak ada semua. Nah, di sini juga ada no admin. Jadi Metaverse ini tidak ada admin. Semua transaksi yang dilakukan itu secara otomatis dengan sistemnya, dengan program. Oke. Yang selanjutnya, Metaverse bukan MLM 100%, ya. Kita harus paham apa itu MLM, ya, multi level marketing. Ya, multi level marketing ini ciri-cirinya tidak ada di Metaverse. Tetap kita menghubungkan orang-orang untuk berbisnis. Karena bisnis apapun itu tetap menghubungkan orang-orang, tetapi ada karakter yang berbeda. Kalau multi level marketing itu ada yang puncaknya, ya. Ada yang di puncak. Ada yang pertama sekali maka akan menaungi semuanya. Dan mereka akan tetap berada di bawah. Nah, Metaverse tidak seperti itu. Ya, ini terkadang kita menyamakan bisnis, semua bisnis itu multi level marketing, tapi pada prinsipnya tidak. Oke, yang selanjutnya, Metaverse ini juga bukan investasi, bukan tanam duit dapat duit, duduk dapat duit, bukan. Jadi Metaverse ini harus dikerjakan, harus dipahami dan dikerjakan. Oke. Karena kita adalah bisnisnya pemasaran, sama seperti menjual. Oke. Jadi jangan salah kaprah bahwasanya Metaverse ini investasi, bukan. Ya. Atau yang saat ini di 2015 sampai sekarang yang masih tren, yaitu ada trading. Trading ini adalah membeli, ya, membeli saat rendah dan menjual saat tinggi, ya, saat itu juga dia instan bisa kita. Atau juga dengan mining, mungkin Bapak Ibu pernah dengar trading dengan mining. Ya, Metaverse juga bukan semua. Oke, yang kedua, Metaverse adalah platform untuk mewujudkan impian-impian yang besar, dirancang untuk jangka yang panjang, ya, jangka yang panjang, bukan waktu yang pendek. Oke, dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun, terkecuali internet di dunia tidak ada lagi. Jadi Metaverse ini memang sudah dirancang untuk jangka yang panjang, tidak dapat dihentikan, tidak ada yang akan menghentikannya kecuali internet tidak ada lagi. Ya, jangankan bisnis Metaverse kalau tidak internet tidak ada lagi, ya bisnis lain pun akan hilang. Nah, Metaverse ini kita kebebasan waktu, tidak ada batasan waktu kita di dalam mengerjakannya. Ya, mau malam, mau siang, mau pagi, ya mau sore, ini kita bebas. Dan kebebasan waktu ini ada di tangan kita semua. Tinggal kita aja yang mau melakukannya, mau mengerjakannya kapan saja dan di mana saja. Ya, ini kebebasan waktunya.
Nah, yang selanjutnya ada kebebasan finansial. Yang finansial ini, kebebasan ini siapapun ya, ini menginginkan kebebasan finansial. Tapi kalau tidak ada kebebasan waktu, jangan harap akan kebebasan finansial. Dan di sini kita sudah satu langkah menang, ya. Kebebasan waktu kita sudah ada, dan kita akan menuju ke kebebasan finansial. Oke, yang ketiga, Metaverse adalah ekosistem yang diciptakan oleh Mr. Lado untuk kemajuan bersama, bukan untuk perusahaan, bukan juga untuk owner. Ini yang sangat luar biasa sekali. Jadi Mr. Lado ini hanya menciptakan, hanya membuat project, dan beliau tidak mempunyai hak lagi untuk mengotak-atiknya programnya, walaupun beliau yang membuat projectnya. Oke, next saya lanjutkan. Nah, akan saya sampaikan sedikit ya jurisdikalnya, siapa pendirinya. Ya, Metaverse ini didirikan oleh Lado Oktanikov dari orang Rusia. Ya, beliau dari Rusia. Metaverse ekosistem peningkatan dari peluasan penuh dari matrik sebelumnya. Nah, sebelumnya ya Metaverse ini sudah mempunyai matrik-matrik sebelumnya. Jadi di Metaverse ini lebih pengembangannya. Oke. Nah, bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain ya. Nah, apa itu produk blockchain nanti akan kita bahas di selanjutnya. Yang akan berkembang awal dengan sistem pemastian matrik klasik S3 dan S6 ya. Matrik klasik S3 dan S6 ini adalah awalnya Metaverse ya. Dan sebagai sistem pemasaran dan distribusi Postcoin dan NFT. Jadi selanjutnya akan banyak lagi program-program yang diluncurkan oleh Metaverse di dalam proyeknya atau produknya blockchain. Oke. Kalau kurang jelas bisa nanti ditanyakan di waktu sharing. Oke, Metaverse ini DeFi platform nomor 1 saat ini. Oke, Metaverse adalah DeFi project berlapis dalam satu ekosistem yang akan mengembangkan banyak elemen produk blockchain, program aset smart contract, matrix system, dan digital asset. Jadi decentralized mungkin masih asing untuk yang baru bergabung ya. Ini adalah suatu program ya decentralized ya. Nah, Metaverse ini pertama di awal 2021 ya baru diluncurkan. Dan berkembang di Tiktel Matrix yang meluncurkan Tiktel Matrix ada S3 dan S6 tadi. Di awal 2023 royalti NFT ya. Di pertengahan 2023 juga ada saat ini Universe, dan saat ini kita ada di Universe Multi Mining Postcoin. Ya, dan saat ini akan masih akan berkelanjutan Postcoin IDO. Ya, NFT apa itu NFT Postcoin nanti kita lanjutkan di belakang. Oke, dan masih banyak lagi roadmap ya atau perjalanan kita di Metaverse ini masih panjang, belum seberapa ya, baru beberapa langkah. Tapi Metaverse saat ini harus Bapak Ibu ketahui sudah 1.200.000 partisipan ya, hanya membutuhkan waktu lebih kurang 1 tahun. Oke, saya lanjut. Nah, ada 5 pilar Metaverse ekosistem yang menjadikan sistem dan teknologi sangat kuat dan aman dan nyaman. Dan ini tidak akan kita temukan di bisnis-bisnis sebelumnya. Oke. Nah, ini blockchain ya, blockchain. Apa itu blockchain? Bisa dipelajari di ilmu umum ya, di Tokopedia atau di Google ya, di Mbah Google. Ini bisa kita searchingkan. Ya, blockchain, smart contract, decentralized system, cryptocurrency, dan DApp. Dan semua ini adalah ilmu-ilmu umum yang dapat kita pelajari sedemikian. Ya, kami tidak membahas ini satu persatu ya, karena membutuhkan waktu untuk membahasnya satu persatu. Jadi ini adalah ilmu umumnya. Dan sekarang sudah bisa kita pelajari. Oke.
Teknologi sempurna. Jadi program pemasaran terdesentralisasi didukung oleh teknologi kontrak pintar yang revolusioner kode smart kontrak Metaverse. Sepenuhnya tersedia untuk umum. Jadi Metaverse ini tersedia untuk umum, tidak hanya di kalangan tertentu. Oke. Anda dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Ini di Metaverse. Oke. Nah, otonom. Otonom, Metaverse dibangun di atas teknologi kontrak pintar yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia. Oke, ini yang sangat luar biasa sekali. Jadi Metaverse itu tidak ada faktor manusianya untuk menjalankannya, bukan juga robot. Ya, kalau selama ini ada robot yang mengendalikan, tapi ingat, di balik robot itu ada manusianya yang mengendalikan. Jadi tidak 100% robot. Oke. Nah, yang selanjutnya kondisi yang tidak dapat diubah. Ini yang sangat memungkinkan kita percaya di bisnis ini. Ya, kondisinya yang tidak dapat dirubah. Blockchain, ya, program blockchain itu mengamankan algoritma. Oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide, dapat mengganggu, membatalkan atau mengubah transaksi. Jadi kalau selama ini kita mengikuti suatu bisnis, ya, di pertengahan jalan, ya, di awal bulan mungkin awal bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita mengerjakan berjalan sempurna. Tetapi setelah 6 bulan proyeknya itu berubah. Mungkin master plan-nya berubah, mungkin harganya berubah. Jadi bisa dirubah oleh development-nya atau si pembuat proyeknya. Di Metaverse itu tidak. Ini sangat memungkinkan. Oke. Yang selanjutnya, transparan. Kode kontrak pintar terbuka dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini. Jadi memastikan kondisi yang adil dan statistik yang dapat diandalkan untuk kita. Jadi transparan, 100% transparan. Jadi semuanya bisa kita lihat secara umum, secara gamblang. Oke. Selanjutnya sepenuhnya otomatis. Ini yang sangat tidak akan kita pernah ketemui. Ya, sepenuhnya otomatis. Wah, hilang Bang Ek. Dari otomatis Bang Ek diulang. Oke, kita lanjut ya. Ada ini. Dari otomatis. Ada gangguan dikit. Oke, sepenuhnya otomatis. Jadi semua transaksi antara anggota, ya, komunitas yang dilakukan itu langsung dari satu dompet pribadi ke dompet lainnya. Ya, tidak ada akun untuk ditarik Metaverse, tidak menyimpan dana. Dana di Metaverse itu tidak ada sama sekali. Jadi dia selalu nol, tidak ada menyimpan dana di Metaverse. Jadi saat ini kita mengclosingkan, saat ini kita mendapatkan bonus, ya, maka detik itu juga bonusnya akan masuk ke dompet masing-masing, ke dompet lainnya, ya. Dan ini perlu kita ketahui juga, dia tidak mengirimkan sepersen pun untuk si pembuat proyeknya. Oke. Kalau biasanya yang mempunyai proyek atau perusahaannya itu akan mendapatkannya dari persenannya. Sedangkan kita yang mengerjakan mungkin dapat 20%. Dan sisanya akan dikumpulkan di salah satu rekening atau di perusahaan. Metaverse tidak. Oke. Selanjutnya terdesentralisasi. Ya, tidak ada kepala, tidak ada ownernya di sini. Jadi ownernya 1.200.000 sekian. Kita semua di sini adalah ownernya.
Jadi kitalah pemilik proyeknya. Mau kita apakan bisnisnya itu tergantung di individunya sendiri. Kita sendirilah yang mengerjakannya, kita sendirilah yang akan mengelola keuangannya. Oke? 100% dalam jaringan, tidak ada biaya tersimpan ya atau biaya layanan, saldo itu tidak ada. Jadi sama, kita mau di Indonesia, kita mau di ada teman di Singapura atau di negara lain, di benua apapun, itu sama. Tetap, misalnya di level 1 harganya 100.000, maka semuanya akan 100.000. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, transparan dalam jaringan 100%-nya. Oke. Jadi tidak ada biaya yang disimpan. Kalau dulu kita lumrah ya ketika kita mengetahui owner leadernya hanya mendapatkan ininya harganya 80%, kita 100%. Ya. Atau ownernya hanya 75%, kitanya tetap 100%. Di Metaverse sama. Jadi rata ya, tidak ada perbandingannya. Oke. Nah, Metaverse terus bertumbuh seiring peluncuran sistem pemasaran. 2 program aset matrix system sudah diluncurkan. Oke. Ada Tactile yang saat ini sudah berkembang, Universe yang baru saja diluncurkan, dan nanti akan menyusul BOS dan selanjutnya. Oke, royalty NFT. Ya, dari program ini nantinya program-program ini nantinya akan membuat ekosistem ya. Ada Tactile Good, Mana, Universe, ya, Tactile Matrix, BOS. Dan semua ini nanti akan diluncurkan. Oke, kita hanya menunggu waktunya saja. Oke, dan ini adalah akan menjadi sumber uang untuk kita. Oke. Nah, program pemasaran program aset Tactile Matrix System ya di awal tadi bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ada beberapa gambar yang seolah-olah sama, mirip ya persis, tetapi ini ada perbedaannya. Bapak lihat di level 1, level 2 itu mempunyai 6 titik ya, 6 titik. Ya seperti orbit ya, orbit matahari. Oke. Nah, level-level inilah yang kita perjualbelikan sebagai produk ya, program aset untuk kita berbisnis. Oke. Nah, matrik 2 ini yang ada di level 1, level 2 ya 4, 5, 7, 8, 10, 11 ya. Ini adalah matriknya 2 orbit ya. Perhatikan 2 orbit yang terdiri 6 titik matrik yang menghasilkan 300% per siklus atau recycle-nya. Oke, nanti kita bahas bonus dari pemasaran pribadi atau limpahan dari mitra lain. Ya, jadi di sini bisa dari penghasilan dari kita sendiri, bisa dari limpahan dari mitra lain. Oke. Yang kedua, matrik atau kita sebut dengan S3. Ya, kalau pertama ini S6, dia mempunyai 2 orbit, sedangkan di S3, program S3 matriknya itu 1 orbit yang terdiri dari 3 titik matrik menghasilkan 200% per siklus atau cycle. Pendapatannya dari mana? Pendapatan bonus dari pemasaran pribadi. Ya, ini dari awal kita sampaikan, pendapatannya dari mitra kita pribadi. Oke. Nah, ketika kita membeli program ini akan menghasilkan energi untuk mendapatkan royalti NFT. Ya, sedikit royalti NFT ini ada reward yang akan kita dapatkan secara gratis. Nah, apa fungsinya nanti kita bahas. Oke. Nah, harga Tactile Matrix ya, harga programnya yang kita tawarkan ada beberapa ya, semakin tinggi level, semakin tinggi pula harganya. Ya. Dan ini kita bebas untuk memilih levelnya level berapa.
tetapi tetap dengan satu aturan, tidak bisa loncat-loncat, ya, tidak bisa memilih misalnya level 2 saja, nggak bisa. Dia harus mengaktifkan level 1 atau hanya mengaktifkan level 5, tidak bisa. Ya, harus membeli level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Dan itu hanya satu kali untuk membeli. Oke. Setiap level berikutnya harganya tepat 2 kali dari yang sebelumnya. Ya, kurs dolar ini 1 DAI itu sama dengan 1 dolar. Atau saat ini kita rupiahkan sekitar 15 ribuan. Nah, setiap level itu membutuhkan 1 matic untuk gas fee. Oke. 1 matic itu berapa? Untuk gas fee itu bisa kita lihat nantinya. Oke. Nah, level 1 5 DAI. 5 DAI dengan 1 gas fee kisaran jika dirupiahkan sekitar 105 ribuan. Di level 2 meningkat lagi harganya, ya, jika dirupiahkan itu 290 ribuan. Level 3 akan meningkat 2 kali lipat lagi. Ya, sampai di level 12. Oke. Saya next. Nah, cara kerja sumber uang, ya, Tectel Matrix System. Nah, bagaimana cara kerjanya di program-program ini? Tentu ketika kita memiliki program ini pasti ada fungsinya. Ketika kita berhasil merekomendasikan, ya, memasarkan, ya, program ini, program level 1, ya, atau S6, program S6 ini, ketika orang pertama dan orang kedua ini, ya, 0 matrik, ya, 1 dan 2 terisi mitra, bonusnya diberikan ke matrik lain atau bisa upline, bisa mitra lain. Di titik 1, ya, perhatikan titik 1 dan titik 2 ketika terisi, baik dari mitra kita pribadi maupun mitra dari orang lain. Ya, setiap titik 1 dan 2 terisi itu bonusnya akan diberikan kepada orang lain. Oke. Nah, kapan kita akan mendapatkan bonus? Ketika kita berhasil memasarkannya. Ketika terisi di titik 3, 4, 5. Oke. 3, 4, dan 5 ini akan menghasilkan 100% untuk kita. 100%-nya dari mana? Dari harga programnya. Kalau level 1, harganya 5 DAI atau 5 dolar. Maka kita akan mendapatkan tinggal dikali 3. Jadi 15 DAI. Dengan modal 5 DAI atau 5 dolar. Nah, di sini ada titik ke-6. Fungsinya apa? Fungsinya untuk recycle atau kita membeli ulang kembali secara otomatis. Ya, ketika titik 6 ini terisi, maka kita akan merecycle-nya, ya, atau mendaur ulangnya. Maka titik ini akan kosong kembali dan siap kita pasarkan kembali dan siap untuk menghasilkan. Selamanya akan terus begitu. Ya, tidak ada namanya di sini piramid, ya, tidak ada. Jadi di sini tidak memungkinkan untuk piramid karena dia di 6 titik akan terputus. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana cara kerjanya? Yang program S3. Nah, S3 ini kebalikan dari S6. Kalau di S6 titik 1 dan titik 2 tidak menghasilkan, sedangkan di S3 itu menghasilkan 100% untuk kita. Ketika terisi titik pertama, bonusnya akan 100% masuk ke dompet. Ya. Titik kedua juga menghasilkan. Nih, yang matrik 1 dan 2 terisi mitra bonus, ya, DAI-nya 100% masuk ke wallet pribadi. Ya, tidak ada dikumpulkan, ya, atau membutuhkan withdraw, tidak. Di sini akan langsung otomatis, ya. Recycle matrik 3 terisi mitra, ini akan membeli ulang kembali atau daur ulang atau recycle. Oke, nanti kita bisa ditanyakan di sesi sharing jika belum paham. Oke. Nah, yang kedua, pemasaran program aset Universe Matrix System yang baru saja diluncurkan, ya, lebih kurang 2 bulan diluncurkan. Ini Universe Matrix System. Ini apa? Ini adalah sumber uang juga untuk kita, produknya.
Kalau Tektomatrix dia mempunyai 12 level, sedangkan Universe itu memiliki 9 level atau tier. Ya, tier 1, tier 2 sampai tier 9. Oke. Nah, apa fungsinya ketika kita membeli tier 1 dan tier 2 sampai 9? Ini matriknya lebih luas. Ya, kalau matrik Tektal hanya 6 titik, kalau di sini 62 titik ya dari 5 orbit. Setiap orbit ini totalnya 62 titik. Setiap titik matrik bonusnya 15%. Ya. Jadi total bonus yang kita dapatkan itu 930% dalam 30 hari. Kalau Tektel tidak membutuhkan waktu, dia akan terus berjalan. Kalau di Universe itu 30 hari akan recycle. Oke. Potensi bonus dari mitra pribadi dan limpahan mitra lain, pasif dan aktif, yes oke, nggak ada masalah. Ya bisa jadi pasif, bisa potensi menghasilkan, aktif apalagi. Oke. Dan ketika kita membeli ya tier 1, tier 2 ya sampai tier berapa, kita akan mendapatkan Force Coin. Nah, Force Coin itu apa? Nanti kita bahas ya. Dan kita akan juga mendapatkan energi untuk royalty NFT. Oke. Nah, bagaimana cara kerja sumber uang Universe Matrix System? Ya, bisa pasif dan aktif bonus Matrix Universe. Ya, ketika peserta lain mengisi Matrix Anda menerima 15% dari masing-masing sampai 5 orbit, totalnya 62 titik. Yang setiap titik senilai 15%. Potensi per siklusnya jadi 930% jika sempurna. Oke. Limpahan ini bisa terjadi dari mitra pribadi, ya struktur jaringan bisa. Limpahan dari atas bisa juga, atau limpahan dari bawah. Jadi ada 4 sumber, ada 4 arah ya akan mengisi matrik-matrik ini. Oke. Nah, aktif bonus referral. Nah, jika kita memiliki referral, memiliki mitra pribadi, kita akan mendapatkan tambahan. Ya, tidak hanya 15%, tetapi kita akan mendapatkan tambahan lagi. Dari mitra pertama, kita akan mendapatkan 10% dari harga matriknya. Mitra pertama mempunyai mitra juga, kita akan mendapatkan 7%. Ya, akan mendapatkan 7% lagi. Mitra kedua ini akan mendapatkan, ada mitra lagi, kita akan mendapatkan 4%. Mendapatkan ada mitra lagi, mitra kita itu mendapatkan 4% tambahan. Ya, ini tambahannya. Dan ini berlaku di semua titik, ya, tidak terkecuali. Jadi mau di titik berapapun dia mengisi, kita akan mendapatkan sesuai mitranya, mitra kedalaman berapa. Kalau mitra pribadi kita langsung, kita akan mendapatkan 10%. Oke, setiap orang, setiap titik terisi. Ya. Oke. Saya next. Nah, harga paket level tier konsep Universe dan cashback Force Coin-nya. Jadi ketika kita ingin memiliki Universe atau tier tadi, itu ada harga yang harus kita bayar. Oke. Nah, tier 1 itu coin setnya 100 DAI, ya, akan mendapatkan 200 Force Coin. Seiring waktu ini akan berkurang Force Coin-nya. Karena harga Force Coin itu akan terus meningkat. Jadi mendapatkan akan lebih sedikit lagi. Jadi sekarang ini adalah momentumnya kita untuk mendapatkan Force Coin saat ini. Ya, karena kita tidak pernah tahu ya 6 bulan ke depan, 1 bulan ke depan harga Force Coin-nya berapa. Oke. Masih sama harganya di kelipatan 2, ya lebih tinggi. Ini setiap level berikutnya harganya tepat 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Kursnya tetap kita menggunakan 1 DAI, ya 1 DAI ini $1 atau 15 ribuan.
Nah, setiap level itu membutuhkan satu matic untuk gas fee. Ya, karena kita tidak ada admin. Jadi kita membutuhkan gas fee. Gas fee itu apa? Yaitu bahan bakarnya untuk menjalankan sebuah program. Oke. Saya lanjutkan. Nah, apa manfaat dan tujuan membeli matrix system? Pasti ketika kita ingin membeli suatu alat, suatu barang, tentunya kita akan mengetahui apa manfaat dan tujuannya. Ya, jelas kita ingin membeli barang, misalnya mau mencuci kendaraan, jelas kita akan membeli barangnya sesuai kebutuhan. Oke, tidak mungkin kita mau cuci, misalnya mencuci kendaraan kita beli parang, nggak mungkin. Oke, atau membeli balok, nggak mungkin. Tentu kita mungkin membeli selang atau membeli mesinnya, mesin untuk air. Itu yang kita gunakan. Jadi ada manfaat dan tujuan tersendiri. Begitupun di Metaforce. Ya, ketika kita membeli program metrik itu pasti ada manfaat dan tujuannya. Nah, yang pertama, level program metrik adalah alat atau sistem bisnis lengkap yang bisa dipasarkan kembali dengan menghasilkan bonus 100% tergantung matriknya. Ya. Nih, yang pertama. Yang kedua, level program matrik S6 adalah alat untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain jika Anda pasif. Jadi ini untuk pasif, ya, tapi kita tidak menyarankan untuk pasif. Karena bisnis apapun jenisnya, kalau hanya pasif, ya tidak seberapa. Mungkin bisa jadi kita dapat untung, tapi sedikit. Dan tujuan kita bukan untuk mendapatkan bonus 100-200%. Ya, bagaimana kalau bisa 1000% penghasilan kita. Ya. Yang selanjutnya, level program matrik adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif dari Forcecoin NFT staking program. Ya. Ini program matrik ini alat untuk mendapatkan sumber income. Jadi untuk mendapatkan penghasilan. Ya, baik dari Forcecoin-nya, NFT, ya, staking program dan lain-lain. Oke, apa itu? Pasti Bapak Ibu akan bingung ya, dari NFT, Forcecoin, staking program. Nanti kita bahas. Oke. Yang selanjutnya level program matrik adalah akses untuk belajar ruang kripto dan blockchain. Kalau selama ini kita tidak pernah mempelajari apa itu kripto, apa itu blockchain, smart contract. Namun ketika kita membeli produk di Metaforce, ini kita akan mempelajarinya satu sama lainnya. Karena berhubungan sangat erat. Ya, blockchain, smart contract, kripto. Ini berhubungannya erat sekali. Oke. Yang selanjutnya level matrix system adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program Metaverse ekosistem seperti platform Metaverse, platform NFT, trader club, game, blockchain, dan lain-lainnya. Jadi masih banyak program yang akan diluncurkan. Ya. Yang selanjutnya level matrix system adalah alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam komunitas bisnis cryptocurrency. Jadi di sini tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan kita mengembangkan bisnis ini. Ya, kita mengembangkan bisnis ini hanya di Indonesia, tidak Bapak Ibu. Ya, seluruh, ya, dengan terhubung dengan orang-orang di luar sana. Ya. Tidak terkendala. Bapak Ibu mempunyai teman di Singapura, apa mempunyai teman di Malaysia, ya, di Arab, sama. Kita bisa terhubung dengan mereka dengan tidak menyulitkan kita untuk menghubungi mereka, menjadikan partner untuk kita, ya, di bisnis ini tidak ada masalah karena dia sudah lintas dunia atau global. Oke. Nah, kalau di awal tadi ya banyak royalti NFT. Jadi apa itu royalti NFT dan cara kita untuk mendapatkannya? Ya tentu ya pasti ada. Nah, saran untuk mendapatkan royalti NFT ya itu ada 5 level tektel. Yang pertama tadi yang saya jelaskan, ya program pertama tektel matrik. Jadi sarannya harus 5 level tektel.
Yang selanjutnya 3 level universe, ya 3 level universe yang baru saja diluncurkan. Oke, maka kita akan mendapatkan Just NFT atau level 0. Ketika kita sudah memiliki Just NFT ini, kita akan mengisinya dengan energi, ya token energi. Nah, token energi ini kita dapatkan dari mana? Dari pembelian universe dan tactile matrix. Kita akan mendapatkan energinya. Nah, ketika kita sudah memiliki energinya, kita akan memompanya, ya menjadikan NFT level 1. Dan ini akan menghasilkan selamanya atau seumur hidup. Ketika ini sudah dirunningkan, sudah berjalan 100%, maka bonus yang akan kita dapat itu seumur hidup secara auto. Ya. Dan ketika sudah memiliki NFT, ya tentunya kita menginginkan ke level selanjutnya, ya, level 2. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memiliki koleksi 3 NFT level 1, ya, atau aktivator. Maka kita akan mendapatkan level 2. Sama seperti kita mendapatkan level 2, kita harus memiliki 3 level 2 akan meningkatkan menjadi level 3. Nah, apa saja keuntungannya, ya kelebihan ketika kita menaikkan levelnya. Dari royalti masih level 0, ya level 1, level 2, level 3 sampai ke level 7. Oke, kita bahas. Persentase bonus yang diberikan, ya 30% dari keuntungan Metaverse, ekosistem akan didistribusikan ke mitra melalui format NFT royalti. Ya, status distribusi bonus sebagai berikut. Kalau just NFT, kita belum mendapatkan apa-apa. Baru just NFT atau levelnya level 0, Bapak Ibu. Ya. Kapan dia akan menghasilkan? Ketika sudah dinaikkan ke tingkat selanjutnya atau aktivator. Atau level 1 aktivator. Kita akan mendapatkan 10%. Ya, 10% ini didapatkan dari mana? Ya, dari persentase 30% ini yang diberikan. Oke. Ini seluruh dunia ya. Tidak hanya Indonesia saja. Oke, keuntungan ini akan dibagikan ke seluruh dunia. Nah, aktivator itu ada lagi di atasnya level 2, supervisor akan mendapatkan 11%. Ya, selanjutnya manajer akan mendapatkan 12%, pro manager 13%, ya, facilitator akan mendapatkan 14%, ambassador 15%, dan Millionaire Club member itu akan mendapatkan 25%. Ya, dari keuntungan ini 30% ini. Ya. Jadi walaupun dia hanya 1% selisihnya sangat luar biasa sekali. Kalau saat ini 1 juta member yang mempunyai misalnya 5.000 NFT level 1, maka 30% ini akan dibagikan, 10%-nya diambil dibagikan ke 5.000-nya. Ya, tentu akan sedikit yang memiliki level 2. Dan selanjutnya akan memiliki level 3 akan lebih sedikit lagi. Ya, tidak mungkin yang memiliki level 2 ini 1.000 memiliki level 1 ini 500, nggak mungkin. Tentu akan lebih sedikit di level 3. Semakin tinggi level yang kita miliki, maka potensi kita mendapatkan bonus lebih besar itu akan lebih besar juga. Oke. Nah, sudah terbukti menghasilkan hanya dengan waktu 1 bulan. Ini adalah kesaksian yang mereka. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kalaupun saat ini kita mau melihatnya, ya membuktikannya, tentu nilainya sudah berubah. Ya, tidak lagi dengan angka ini. Oke. Ini kita Power Team ya. Kita adalah mitra Sultan dan kita bernaung di Power Team. Ini adalah mitra-mitranya Power Team Indonesia yang grup yang terbesar saat ini, ya, tim terbesar di Indonesia saat ini. Ini berhasil, ada Pak Umar ya, kita kenal beliau, mendapatkan 200 juta per 1 bulan, ya 1 bulan pada saat peluncuran kemarin. Oke, ya, di 2022. Oke, ada lagi di sini 46 juta
ya mendapatkan 1 bulan. Ada juga Mas Mus ya Brau 46 juta. Ada juga Kang Agus ya 53 juta. Ada juga sini ibu-ibu ya, hanya 1 orang ya. Jadi berkesempatan untuk ibu-ibu ya mendapatkan penghasilan di bisnis ini 140 juta ya, mendapatkan hanya dalam hitungan 1 bulan ya. Ada juga Mas Heri ya. Di sini ada juga ya mitra Power Team ya 48 juta menghasilkan hanya dalam 1 bulan. Tentunya saat ini kalau kita mau membuka ID-nya karena transparannya bisnis ini, maka bisa kita loginkan ya 100%. Tentu penghasilannya lebih dari saat ini ya. Lebih dari ini. Ya terakhir ada Piki Lombok juga. Dan ini masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Ini hanya sedikit diambil dari testimoni mereka ya, pembuktian sedikit saja. Ya, kalaupun kita mau ambil banyak Bapak Ibu ya, mungkin ribuan mitra Power Team. Oke, next saya lanjutkan. Nah, apa saja kenyamanan utama bisnis Metaforce? Tentu kita berbisnis ingin kenyamanan ya, di bisnis apapun pastinya kita menginginkan kenyamanan, keamanan ya di dalam mengerjakan bisnisnya. Yang pertama itu tanpa beban sistem. Jadi di Metaforce itu tidak ada beban sistem karena tidak ada sistemnya berkelanjutan. Karena dia adalah metrik ya, bukannya MLM, multi level marketing bukan ya. Kalau dia menganut piramid ya atau kita kenal dengan binary, ada juga matahari, trinary, ya donasi, maka itu akan menimbulkan beban sistem. Sedangkan Metaforce bukan semua. Oke, yang kedua, ini tanpa beban moral. Nah, ketika kita mengerjakan bisnis Metaforce itu tidak ada beban moral. Nah, beban moralnya apa? Ketika kita merekomendasikan bisnis ini dan mereka join, mereka bergabung dan mereka tidak mengerjakan dan mereka mungkin kesal ya dengan kita ya karena tidak menghasilkan, itu bukan karena kita, karena individunya sendiri yang tidak mau mengerjakan. Ya, karena bisnis apapun, sebagus apapun bisnisnya, sebaik apapun sistemnya, kalau tidak dikerjakan tidak akan menghasilkan. Ya, bisa jadi kita menghasilkan tapi tidak seberapa. Oke. Ini tanpa beban moral. Tapi coba bayangkan ketika kita mengerjakan proyek sentral yang selama ini kita kerjakan, ya mungkin saya juga ya historinya bisnis sentral. Jika kita mengerjakan bisnisnya 1 bulan, 3 bulan berhenti, kita pindah lagi ke bisnis lain. 3 bulan berhenti lagi, 6 bulan berhenti, 1 tahun berhenti. Ya paling lama 2-3 tahun bisnisnya berjalan dan akan berhenti. Kita akan pindah lagi ke bisnis yang baru lagi. Ya katakanlah kutu loncat ya. Loncat dari bisnis pertama, loncat ke bisnis kedua. Tapi polanya sama. Oke, yang ketiga anti scam ya. Di Metaforce itu tidak ditemukan anti scam. Ya seperti bisnis sebelumnya. Itu tidak ditemukan di Metaforce. Dan saya ini adalah alasan terpenting saya mengerjakan Metaforce itu karena anti scam-nya. Saya tertarik sekali mempelajari bisnis ini anti scam. Oke. Ada 3 membuat saya mengerjakan bisnis Metaforce. Yang pertama anti scam, ya bonus 100% dan bonusnya langsung. Oke. Nah, yang keempat ada transparan 100%. Transparan 100% ini kita dapatkan di Metaforce. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Kelima, independent business owner. Jadi bisnis Metaforce itu adalah bisnis owner. Jadi bisnis kita sendiri. Tidak ada kontrol dari orang lain. Ini yang luar biasa sekali. Jadi kita mau bebas ya.
mau kerjakan, mau tidak kerjakan ya tidak dapat bonus, tidak dapat maksimal bonusnya. Mungkin kita dapat dari limpahan orang lain, tapi tidak maksimal. Ya, kalau kita kerjakan, ya bonusnya untuk kita sendiri, bukan untuk ownernya. Karena kita ownernya kan, kita sendirilah ownernya. Jadi bonusnya ya milik kita sendiri, tidak dibagikan ke lain-lainnya, ya, berikan ke leadernya, ke ownernya, ke perusahaannya. Jadi di metaverse itu ada kita sendirilah ownernya, kita sendirilah yang mengerjakannya, kita ya hasilnya untuk kita juga. Oke. Jadi di sini yang sangat menarik ya di metaverse. Nah, apa penyebab scam? Nah, tentunya selama ini mungkin kita lalai ya, karena kita asik mengerjakan dan bisnis sebelumnya itu tidak ada pilihan untuk kita. Ya. Dan akhirnya metaverse ini menjadikan sebuah perubahan yang luar biasa. Karena metaverse ini tidak ada server data dan sistem terpusatnya. Jadi selama ini bisnis yang scam itu karena server data dan sistemnya terpusat. Ya, ada servernya. Ketika servernya dimatikan, maka sistemnya, seluruh sistem, seluruh transaksi itu akan berhenti. Karena kepalanya sudah dimatikan. Otomatis kakinya sudah mati ya, nggak bisa gerak lagi. Oke. Nah, yang kedua dana terpusat. Dana terpusat ini adanya pengumpulan dana di salah satu rekening atau di salah satu dompet ya, atau di perusahaan atau di ownernya. Dananya terpusat, dananya satu titik saja. Dan secara logika, secara ini saja kita pemikiran, kalau dananya sudah terkumpul di dalam rekening ya, saya pun mungkin 2 kali memikir ya. Sudah ada uang misalnya 50 miliar di dalam satu rekening. Ya mungkin karena tidak ini ya, tidak tahan, karena mungkin lebih kuat godaan untuk memiliki dana tersebut, maka proyeknya dimatikan atau dananya dipindahkan atau dananya dipergunakan untuk yang lain. Ya, sehingga tidak dapat membayar bonus mitra karena uangnya sudah diambil oleh ownernya. Nah, ciri-ciri di atas ini tidak ditemukan di metaverse. Maka metaverse itu tidak hanya di Indonesia, tapi dunia menganti-scam-kannya. Jadi tidak ada batasan waktunya. Oke, jadi kalau belum tahu ya penyebab scam selama ini hanya ada 2 ini. Ya, server data dan sistem terpusat dan dana terpusat. Jika Bapak Ibu masih menjalankan bisnis yang masih ada server data dan sistem terpusat, dana terpusat, maka wajib hati-hati Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kripto yang digunakan di metaverse. Bisnis metaverse ini adalah skalanya skala global internasional. Jadi kita tidak menggunakan uang fiat atau uang rupiah. Coba bayangkan kalau kita menggunakan rupiah atau Rusia ini menggunakan mata uangnya, ya menggunakan dolar. Apa memungkinkan kita Indonesia yang menggunakan rupiah untuk mengerjakannya? Mungkin membutuhkan waktu untuk prosesnya. Tetapi metaverse ini menggunakan kripto yang digunakan di metaverse. Kripto itu apa? Ya, adalah sebuah aset digital ya, cryptocurrency, uang digital. Dan saat ini sudah berkembang ya, pesan sangat mudah sekali kita akses kripto itu apa. Nanti bisa ya kita dalami. Nah, kita menggunakan kripto itu menggunakan DAI. DAI ini adalah salah satu cryptocurrency yang stabil coin. Nah, stabil coin ini apa? Stabil coin ini dia hanya berpatokan ke dolar, harga dolar. Harganya 1 DAI itu 1 dolar. Walaupun naik tidak signifikan, mungkin 100-200 rupiah.
ya 200 perak saja. Jadi tidak signifikan. Coba kalau menggunakan yang lain, ya harganya hari ini bisa saja 1 juta, ya 1 jam kemudian bisa saja 2 juta, bahkan ratusan juta. Tapi karena DAI ini menggunakan dolar, kursnya dolar, maka harganya stabil. Dia akan mengikuti dolar. Nah, yang kedua jaringan. Ya, jaringan yang kita gunakan itu jaringan Polygon. Ya, jaringan Polygon dan gas fee-nya yang tadi itu kita menggunakan Matic. Ya, jaringannya jaringan Polygon. Dan selanjutnya ke depan kita akan memiliki Forsqueen, yaitu memiliki alat transaksi tersendiri. Ya. Ini sudah didistribusikan saat ini, dan Forsqueen ini akan menjadi transaksi ke depannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah panjang saya jelaskan apa itu Metapors, manfaatnya, fungsinya untuk kita. Nah, tentunya kita menginginkan atau mungkin Bapak Ibu ingin bergabung, ya, ingin join di Metapors. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya yang perlu kita lakukan, yang pertama itu kita sediakan wallet, ya, atau dompet digital. Ya, kalau di bisnis lain kita menyediakan data, mungkin KTP, ya, mungkin NIK, mungkin rekening bank. Di Metapors tidak, kita hanya menyediakan wallet atau dompet digital yang mana bisa di-download di handphone kita masing-masing. Ya, ini ada salah satunya kita sebutkan di sini Trust Wallet. Mengapa kita rekomendasikan Trust Wallet? Karena dia lebih simple dan ini banyak kita gunakan. Tetapi ini bukanlah sebuah terpaku di Trust Wallet, karena jenis dompet banyak. Ya, ada beberapa dompet Trust Wallet, ada Token Pocket, ada juga MetaMask, ada juga saat ini PayPal yang baru, dan ada lagi beberapa dompet digital yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, ini bisa kita download di handphone kita melalui aplikasi Play Store, dan ini gratis. Ya, kita download. Ya, nanti akan ada tutorialnya akan dibagikan, ya, mungkin ada di grup, mungkin bisa juga diminta langsung pada pengundangnya. Ya, Trust Wallet. Nah, ketika kita sudah mendownload Trust Wallet, maka kita akan mengaktifkan Queen-nya. Ya, Queen-nya berupa apa? DAI dan Matic yang kita gunakan. DAI ini kita gunakan untuk transaksi, ya, transaksi membeli program nih. Ya, nanti ketika DAI-nya sudah dibeli, kita akan membeli juga Matic sebagai gas fee, sebagai bahan bakarnya. Nah, setelah DAI dan Matic sudah diisi, ya, kita akan merunningkannya ke program Metapors, ya, akan membeli program Tactile Matrix di Metapors, ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya ini sangat simpel, ya. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan toko kripto, maka ini sangat gampang sekali, ya. Cukup hanya hitungan berapa menit, ya, mungkin dengan pejamkan mata mungkin bisa, ya, melakukan transaksinya. Oke. Nah, bagaimana kendalanya kalau kita belum paham? Ya, belum paham cara transaksinya. Jangan pikirkan itu tidak bisa. Tapi di sini kita bisa meminta bantuan pada orang yang sudah paham atau kepada orang yang mengundang kita. Nah, setelah diregistrasikan, namanya, ya, kita sebut registrasi, ya, melakukan pembelian program Matrix, maka saat itu kita sudah menjadi ownernya, ya. Kita akan menggunakan link referral yang direkomendasikan atau orang yang mengundang Anda, ya, sebagai agar kita tahu, oh, ini dari jaringan ini atau mitranya si A. Dan kalau tidak kita menggunakan link kita sendiri,
nanti punya kita menjadi milik orang. Tapi di sini tidak. Nah, ketika kita sudah mengerjakan, kita akan mendapatkan bonus. Nah, bonusnya juga berupa DAI. Nah, bagaimana cara mencairkannya atau menjadikannya rupiah? Sama, melakukan transaksinya di toko kripto untuk menukarkan ya dari DAI ke rupiah. Dari toko kripto ini akan menjadi rupiah ya, dan akan kita transferkan ke rekening kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu sudah paham ya seperti kami sudah paham di toko kripto, ini hanya membutuhkan waktu hanya beberapa menit. Yang paling lama 15 menit deh. Itu paling lamanya. Ya, bahkan 5 menit sudah masuk ke rekening kita masing-masing. Dan itu transaksinya kita masing-masing lah yang mengerjakan. Kalau belum paham juga bisa meminta bantuan kepada orang yang mengundang atau mentor atau yang sudah paham dan bisa dipercaya ya untuk menukarkan bonusnya. Oke. Belum paham nanti bisa di kolom chat bisa tanyakan. Nah, tujuan dan target jangka pendek. Tentu ketika kita sudah join ya, pasti kita mempunyai tujuan dan jangka target ya. Tujuan kita join di Metaverse itu pasti ada. Dan semua orang, setiap orang itu berbeda. Ya. Mungkin saya menginginkan target saya berapa tahun, berapa bulan. Ya. Mungkin apa yang ingin Anda capai di dalam 3-6 bulan ke depan. Mungkin membeli handphone mungkin yang terkecil. Apa memungkinkan? Sangat memungkinkan sekali 3-6 bulan. Jangankan 3-6 bulan, 1 bulan pun sudah ada yang membuktikan. Ya, bukan hanya handphone ya, motor pun bisa, bahkan mobil pun bisa. Ya, sudah dibuktikan tadi ya 200 juta 1 bulan. Apa tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan? Yang baru pun mungkin dapat ya 200 juta. Apalagi yang second-nya. Oke. Hanya untuk satu kendaraan ya. Roda 4 mungkin. Oke. Yang kedua, tujuan dan target jangka panjang. Ini ya, tujuan dan target jangka panjang. Ya mungkin dicapai dalam 2-5 tahun ke depan. Mungkin ingin memiliki rumah ya, mewah mungkin ya. Dan tujuan kita semua pasti arah ke sini. Ya, memiliki rumah yang layak untuk kita huni dan dengan keluarga. Mungkin mempunyai kendaraan juga yang lebih elegan ya, yang lebih mewah lagi, ataupun yang ingin haji ya atau umroh yang bisa kita sendiri atau mengumrohkan orang tua atau keluarga kita, ataupun yang non muslim bisa jalan-jalan ya. Oke. Dan ini sangat memungkinkan ya kita untuk menargetkan ini 2-5 tahun ke depan karena kita tahu bisnis Metaverse ini tidak ada hentinya. Oke. Nah, kesimpulan apa itu Metaverse ya? Metaverse decentralized system ya, bisnis pemasaran program aset matrix system. Yang pertama ada tactile matrix, yang kedua tadi ada universe. Dan kita akan menggunakan, kalau tactile itu memiliki 12 level. Ya, universe memiliki 9 level. Dan akan menggunakan gas P-nya Matic ya. Nah, ketika kita sudah mempunyai level-level tersebut, kita tentunya akan mendapatkan bonus DAI berupa DAI 100%. Oke, kita akan mendapatkan juga SFC dan Forcecoin. Kita mendapatkan SFCR sebagai energi. Ya, ini kita akan dapatkan juga. Selanjutnya kita akan mendapatkan Forcecoin dan kita akan mendapatkan juga NFT dari pembelian tactile program dari 2 program ini. Dan ini akan berkembang terus dan akan membentuk sebuah ekosistem yang sebagai induknya nanti mungkin Forcecoin bisa kita gunakan untuk ini akademi ya, Force Marketing, Metaverse, dan semua ini akan kita ya mudah-mudahan ini akan running semua. Ini adalah petanya. Oke.
Jangankan Metaverse ya, Metaverse memiliki roadmap, ya kita pun harus mempunyai tujuan roadmap juga. Oke. Nah, pemilihan waktu adalah segalanya ya. Anda memulai hari ini ya, di hari-hari ke depan tim jaringan atau teamwork kita itu bertambah banyak dan nasib Anda itu berubah. Ya bisa jadi kita menunda hari ini ya, teman kita yang belum tahu dan mereka sudah lebih dulu ya mengambil langkah, dan 1 bulan 2 bulan baru kita menyadari. Nah, seharusnya ya teman Anda, ya keluarga kita itu menjadi tim jaringan kita, tapi karena kita lambat mengambil langkah, maka mereka yang lebih dulu. Seharusnya mereka menjadi bagian tim kita, malah kita yang menjadi bagian mereka. Oke. Nah, Anda menunggu langsung tertinggal. Jelas ya, sudah pasti. Ketika kita masih menunggu orang-orang yang sudah lebih dulu, jelas kita lebih tertinggal. Pasti kita sudah tertinggal. Oke. Nah, Metaverse ya, oke. Nah, oke, sekian dan terima kasih ya. Yakinlah ini adalah petunjuk Tuhan buat kita semua untuk merubah perekonomian di keluarga kita. Force ekosistem bisnis anti-scam 100%. Karena sudah terdesentralisasi dan ditanamkan di dalam teknologi blockchain jaringan Polygon. Oke, sekian penyampaian saya ya, dari presentasi ini. Mungkin ada kekeliruan saya dalam penyampaian ya, saya mohon maaf ya, apapun itu. Yang saya sampaikan tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan saja, menyampaikan peluang informasi. Terlebihnya itu kembali kepada kita masing-masing. Ya, percaya atau yakinkah kita untuk menjalankan, untuk mengambil peluang bisnis ini? Ayo kita sama-sama mengerjakannya. Karena bisnis ini adalah saat ini yang bisa kita percaya. Ya, saat ini bisa kita pegang, saat ini bisa kita yakini bahwa Metaverse ini adalah bisnis yang luar biasa, yang tidak akan pernah kita temukan di bisnis-bisnis sebelumnya. Oke, sekian terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator ya, Bang Oki. Silakan Bang Oki, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Ek atas presentasinya yang disampaikan. Ya, dari awal disampaikan materi oleh Bang Ek di kita bahwa di dalam kehidupan kita ada usaha aktif dan pasif ya. Nah, hebatnya lagi kita berbisnis di Metaverse itu, kita aktif hanya untuk sesaat. Kedepannya kita bisa menikmati passive income dari hasil kerja kita sekarang. Nah, kalau kita berdagang atau berusaha, bekerja, itu kita harus aktif selamanya ya. Tanpa kita aktif berdagang atau bekerja itu tidak akan menghasilkan. Namun di Metaverse ini kita bekerja aktif sekarang, kita menghasilkan juga bisa dalam waktu sekarang, kemudian di masa depannya kita bisa menikmati passive income dari hasil kerja kita sekarang. Berjualan bakso, saat kita tidak berjualan bakso itu maka tidak ada akan hasil. Nah, kalau di Metaverse kita begitu bekerja sekarang, kita menghasilkan, kemudian ke depannya saat kita sedang tidak mampu lagi bekerja, itu akan terus menghasilkan dari jaringan kita. Nah, hebatnya, disitulah hebatnya sebuah bisnis network marketing. Kalau kita bekerja